Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Rofikoh, NIM E2019-2213, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud LC MEI yang bertema Ekonomi Makro Islam. Di sini saya akan membahas tentang ekonomi makro Islam. Sebelum kita membahas ekonomi makro Islam, kita harus mengetahui apa itu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos mempunyai arti rumah dan nomos mempunyai arti aturan, tatanan, peraturan, dan hukum. Secara istilah, oikos nomos artinya pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Ilmu ekonomi menurut Adam Smith adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Pada intinya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam mengelola atau mengalokasi sumber daya yang memiliki batasan dikelola untuk mencapai tujuan tertentu dalam penggunaannya. Ekonomi makro Islam adalah tentang analisis ekonomi yang bersifat menyeluruh dan menitik beratkan pada analisis tentang faktor-faktor yang menentukan kegiatan ekonomi suatu negara, serta mengkaji peran pemerintah dalam mengatasi segala permasalahan ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi ada 3 macam. 1. Ilmu ekonomi deskriptif. 2. Ilmu ekonomi terapan. Dan yang ketiga, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi deskriptif yaitu kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada masa tertentu. Misalnya, ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Dan yang kedua, ilmu ekonomi terapan, yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Misalnya, ilmu ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, dan ekonomi perbankan. Yang ketiga, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori yaitu ilmu ekonomi yang membahas tentang gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep dasar ekonomi makro ada 6. 1. Pendapatan dan pengeluaran. 2. Pengangguran. 3. Uang dan fungsinya. 4. Inflasi dan deflasi. 5. Permintaan agregat dan penawaran agregat. Dan yang keenam, yang terakhir, keseimbangan IS dan LM. Sekian tanggapan dari saya. Mungkin ada kesalahan kata atau pembahasan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.